Cerita diawali dengan seorang gadis unyu yang berjalan telanjang kaki di tengah malam dengan pakaian robek. Tiba-tiba ada mobil yang berhenti lalu membawanya pergi. Film ini berjudul The Villager. Berawal dari Gi Cheol yang diperankan oleh manusia terkuat di negara Korea ini berjalan menuju kedai mimik-mimik dengan membawa piala kejuaraan tinju kelas tri, dan Gi Cheol pun mengembalikan piala kepada juri perlombaan tinju, karena juri itu curang. Di situ terjadi sedikit cekcok, adu mulut, adu dorong dan adu ayam. Apa aja yang bisa diadu masukin sinilah. Tak sabar Gi Cheol membogem juri yang curang terhadap muridnya itu. Akhirnya dia pun dipecat dari kerjaannya melatih tinju. Lalu Gi Cheol merantau ke sebuah desa untuk melamar kerja menjadi guru BK di sekolah khusus waria. Wanita maksud saya, maaf typo. Belum sampai tujuan ban mobil Gi Cheol malah meleduk guys, sungguh apes. Habis nelpon tukang derek Gi Cheol melihat poster orang hilang yang dicoret-coret. Setelah menunggu selama 7 tahun 6 bulan akhirnya tukang derek datang dan membawa mobilnya ke bengkel. Di dekat bengkel Gi Cheol melihat gadis SMA cabe-cabean yang sedang berkelahi. Dan dia pun memisahkan para gadis SMA tersebut. Salah satu gadis itu bernama Yojin, cantik ya guys, Yojin ini kayak mantanku dulu. Setelah ngoceh sampai mulut berbusa, tapi gadis-gadis ini tidak menggubrisnya. Yojin berkunjung ke rumah sahabatnya yang hilang di awal cerita tadi. Oh iya, by the way, nama sahabatnya adalah Yuyun. Yojin pun teringat masa lalunya bersama sahabatnya itu saat dia masuk ke kamar Yuyun. Di dalam ingatan Yojin, Yuyun bilang kalau ingin bebas, seperti CD-nya yang baru saja terbang. Di situ Yojin menemukan petunjuk sebuah korek yang berlogo tempat karaoke guys. Beralih ke Shin di saat Gi Cheol sedang berlatih tinju di atas genteng, dia melihat gadis Yegi dipaksa masuk mobil oleh para preman pensiun. Saat Yojin akan pulang dia diikuti psikopat yang belum diketahui namanya. Untungnya bus datang duluan, Anda belum beruntung, coba sekali lagi. Hari pertama kerja Gi Cheol, di situ dia dijelaskan tugasnya dikhususkan untuk menagih uang dari murid-murid yang tidak membayar biaya sekolah, layaknya debt collector lah kalau di Konoha. Gi Cheol lanjut memperkenalkan diri kepada semua guru di situ. Saat Yojin sedang nelpon, terlihat satu siswi berlari tergesa-gesa sampai menabrak guru terkuat di Korea, dan akhirnya dia terpental. Kasihan sekali ya guys, pengen deh ada di sebelahnya langsung nangkep gitu. Setelahnya Gi Cheol mendapat saran dari bapak-bapak tukang ledeng, untuk menagih uang sekolah saat jam makan siang saja. Karena semua murid berkumpul di kantin. Langsung saja gaskeun menuju kantin sambil kelingak-celinguk nanya-nanya salah satu murid yang ada dalam daftar hutangnya. Setelah bertanya ke sana kemari, Gi Cheol melihat Yojin dan mengejarnya. Pak Guru Cheol meminta agar Yojin membayar tunggakan biaya supaya bisa lulus. Dia juga menanyakan tentang temannya, yang sudah lama tidak masuk sekolah, sehingga menunggak banyak. Tapi Yojin langsung kabur, karena dipanggil Bu Guru wali kelas untuk diomelin gegara nempel poster temannya yang hilang tanpa izin. Saat Gi Cheol mau pipis, dia melihat ada laki-laki keluar dari WC perempuan. Lagi enak-enak konsentrasi pipis, terlihat Yojin melompat pagar untuk bolos sekolah dan mengunjungi tempat karaoke di mana Yuyun bekerja. Tak tinggal diam, Pak Guru Cheol langsung OTW mencari Yojin. Bukannya mencari dengan sungguh-sungguh, si guru dugong ini malah asyik main capit boneka. Kebetulan Yojin melihat tingkah konyol gurunya itu. Saat sedang mendengarkan pawai calon pejabat yang isinya janji palsu aja, Gi Cheol melihat Yojin di seberang jalan.
Yojin sudah menemukan tempat kerja Yuyun. Saat hendak masuk, ternyata pintu masih terkunci karena masih siang bolong guys. Siapa juga yang mau karaoke di siang bolong? Tapi Yojin nekat malah nerobos masuk dari pintu belakang. Belum jalan jauh, Yojin langsung kepergok sama preman pensiun penjaga tempat karaoke itu. Saat Yojin diajak pulang, dia ngeyel dan lari dua mencari temannya. Para preman pun pengen ngasih pelajaran kepada gadis cantik ini. Tapi apalah daya, di situ ada guru terkuat di bumi. Mereka pun akhirnya mundur alon-alon guys. Keren ya punya guru gitu. Tampang keren Gicheol pun langsung pudar, saat boneka unyu hasil menang game capit tadi jatuh dari kantong. Sesampainya di luar, Yojin kembali diomelin karena telah sembrono dalam bertindak. Belum selesai ngomel malah ada embak-embak PK cantik nongol. Akhirnya Yojin dan Pak Guru Cheol menanyakan tentang Yuyun kepadanya. Tapi Mbak PK ini tidak berani ngomong banyak, karena takut dia hanya menyuruh mereka bertanya kepada maminya. Mami di sini bukan mami yang ada di dapur masak buat kamu ya guys. Di dalam mobil, mereka berdua sedang berdiskusi untuk mencari maminya Mbak PK tadi. Saat ditanya di mana rumahnya, Yojin malah minta turun di jalanan. Sedang asik berjalan santai, Yojin merasa diikuti oleh mobil hitam di belakangnya itu. Benar saja mobil berhenti dan keluarlah psikopat mengejar Yojin. Karena psikopat pernah juara satu lari dari kenyataan, akhirnya berhasil menangkap Yojin. Untungnya HP Yojin tertinggal di mobil Pak Guru Cheol. Dia pun bergegas putar balik untuk mengembalikan HP itu. Di situ Gicheol melihat muridnya sedang mau diculik, dan psikopat pun apes lagi guys. Di keesokan harinya, Yojin kembali diomelin Pak Guru Cheol karena ngotot ingin bertemu dengan mami karaokean. Apesnya Gicheol malah diomelin balik oleh Yojin. Saat Yojin sedang duduk bersedih di taman, Pak Guru lain yang agak culun tapi ganteng menghampirinya untuk menghibur Yojin. Saat Gicheol patroli, dia melihat asap rokok keluar dari pintu toilet wanita, dan akhirnya Gicheol pun merazia para gadis yang sedang udut sambil boker. Karena tidak ada bukti, para murid itu langsung kabur. Saat sedang mencari putung rokok, Gicheol malah menemukan kamera tersembunyi di balik pengharum toilet. Tak mau menunggu lama, Gicheol langsung membuka isi rekaman itu. Alangkah kagetnya Gicheol setelah tahu ternyata Pak Guru culunlah yang memasangnya. Gicheol langsung mencari guru cabul itu ke ruangannya namun tidak ketemu. Dia malah melihat laptop si cabul masih menyala. Kemudian Gicheol membuka laptop itu dan melihat chat para murid termasuk Yojin yang meminta dijemput. Setelah ditelepon 1000 kali akhirnya Yojin mengangkat telepon Gicheol, kemudian Yojin langsung dikasih tahu bahwa si guru culun itulah yang memasang kamera di toilet. Karena Yojin berbohong saat ditanya, dan Pak Guru Cabul sudah mulai takut ketahuan, Yojin pun tidak diantar pulang malah dibawa ke rumahnya si Cabul. Di situ Pak Cabul beralasan ingin mengambil barang yang tertinggal sebentar. Walaupun dengan gemetar, Yojin menyerbu dengan pertanyaan soal sahabatnya kepada Pak Guru Culun dan Cabul ini. Sampai Pak Cabul pun marah. Takut si Yojin kabur, dia dipukul sampai pingsan. Sesampainya di rumah Pak Cabul, Yojin sudah terikat dan mulutnya diplaster. Mumpung ada kesempatan, Pak Guru Culun ini meraba-raba dan mengelus-elus kulit mulus Yojin. Gicheol tahu rumah si Cabul dan langsung ke rumahnya. Pak Guru Culun ketakutan karena kedatangan Pak Guru Gicheol dan menyeret Yojin untuk disembunyikan. Pintu rumah pun jebol karena Gicheol mengetuk terlalu keras guys. Boge mentah pun langsung mendarat di muka Pak Guru Culun dan Cabul ini. Tak mau basa-basi Gicheol langsung menginterogasi si Culun tentang kejadian malam terakhir Yuyun, karena HP Yuyun ada padanya.
Kemudian si culun menjelaskan kejadian sebenarnya malam itu memang Yuyun menelponnya untuk minta diantar pulang. Tapi Yuyun malah minta berhenti di pom bensin dan bilang kalau ada seseorang yang akan menjemputnya. Dan dia menyuruh Pak Guru untuk pulang duluan. Baru ditinggal sebentar dia pun balik lagi karena khawatir dengan Yuyun, tapi di situ si Yuyun sudah tidak ada. Yang ada hanya HP-nya saja tergeletak di lantai toilet. Itulah keterangan dari Pak Guru Culun ini. Di saat Pak Guru Culun menjelaskan kejadian soal Yuyun, ternyata Yojin sudah melapor polisi. Pak Guru Culun pun dibawa ke polsek terdekat untuk dimintai keterangan. Sekolah pun geger karena Pak Guru Culun masuk berita dan FYP. Yojin juga tak luput dari omelan Gicheol karena ulahnya ini bisa menyebabkan masalah bagi pekerjaannya sebagai guru baru. Alhasil benarlah Gicheol dipecat karena dituduh menyebabkan semua kekacauan ini. Tidak berselang lama, Gicheol mendapat kabar soal hilangnya Yuyun dari polisi kenalannya. Dan ternyata guys, si Yuyun sudah ditemukan tewas di bawah jembatan. Apakah nanti Yuyun jadi si manis jembatan Ancol versi Korea? Entahlah. Kabar itu pun sampai di telinga Yuyun dan si Yuyun langsung nangis guling dua guys melihat jasad sahabatnya itu. Di sisi lain, Pak Polisi baik hati teman Gicheol sedang mencari barang bukti, yaitu HP Yuyun, untuk diserahkan ke tukang servis agar dapat memeriksa isi chat dan panggilan terakhir HP Yuyun. Tapi sial, dia terlihat dari CCTV oleh polisi jahat anak buah anggota Dewan Korup. Di tempat servis HP, Pak Polisi baik mengabari Gicheol karena HP Yuyun sudah bisa nyala. Belum selesai mencari info lanjut, Pak Polisi baik ini digebuk dari belakang, sakitnya dari belakang. Mendengar ada sedikit petunjuk, Gicheol langsung on the way ke tempat karaokean Yuyun untuk bertemu Mami Parambak PK. Wadidaw, ternyata maminya masih segar sekali guys. Gicheol pun langsung mencari keterangan dari Mami cantik ini mengenai kematian Yuyun. Dari situ dijelaskan bahwa malam itu Yuyun sedang melayani bapak-bapak minum jamu. Ternyata si bapak-bapak ini adalah anggota dewan sekaligus direktur sekolahan Yuyun, dan Yuyun mengenalnya. Tahu bahwa salah satu muridnya kerja di situ, bapak ini langsung memarahi preman yang mempekerjakannya. Belum selesai ngomel, terdengar suara teriakan dari kamar Ena-Ena, ternyata Yuyun kabur dengan menendang burung anggota dewan lain, karena tidak mau melayaninya untuk Ena-Ena. Itulah keterangan dari si Mami, kalau Yuyun masih hidup pada saat itu, dan dia bilang bahwa si premanlah yang terakhir menemui Yuyun. Seketika pergelutan pun tidak bisa dihindarkan. Pak Guru terkuat di Korea dikeroyok oleh preman karaokean, tapi dia kan manusia terkuat, ya pasti menanglah. Gicheol mengorek informasi mendalam dari preman ini. Katanya, saat dia hendak menjemput Yuyun di pom bensin, di situ Yuyun sudah ditangkap oleh psikopat yang ada di awal cerita tadi guys. Hayo bisa tebakkan siapa sosok psikopat ini? Hayo siapa hayo? Di sisi lain, Yojin malah sudah diculik oleh psikopat itu guys. Nah kan sesuai dugaan kalian, ternyata. Psikopat itu adalah Pak Guru Culun Nancabul guys. Karena ternyata psikopat ini adalah anak dari Dewan Korup tadi. Pada malam hilangnya Yuyun itu, si Bapak Korup mendatangi TKP. Mengira Yuyun sudah mati oleh anaknya ini, dia langsung menghajar anaknya karena seringkali berulah dan membahayakan jabatan si ayah. Begitulah cerita sebenarnya. Kembali ke cerita saat ini, di mana Yuyun sedang disekap di rumah orang tua psikopat. Terdengar pintu akan dibuka, dan psikopat pun ketakutan, akhirnya meninju perut Yojin supaya pingsan, lalu Yojin dimasukkan ke lemari. Saat pintu dibuka, ternyata bukan Gicheol melainkan ayah psikopat itu yang masuk. Dan menyuruh psikopat untuk kabur ke Amerika sementara waktu. Kembali ke cerita di pom bensin lagi guys, ternyata saat itu Yuyun masih hidup dan meminta tolong kepada ayah psikopat itu. Bukannya menolong, dia malah membantai Yuyun, anjay memang bapak dan anak sama-sama psikopatnya.
Alhasil Yuyun pun tewas seketika di tangan bapak psikopat. Yojin pun terbangun saat mendengar kegaduhan di luar lemari. Sewaktu bapak kopet memukul anak kopet. Lah, kenapa jadi banyak kopet di sini guys? Baulah ini. Untung saja si ayah dapat telepon dan Yojin tidak jadi ketahuan si bapak psikopat. Setelah ayahnya pergi, Yojin mencoba melarikan diri dengan menyemprot mata Pak Guru Mesum menggunakan cat pillows. Tapi sialnya pintu terkunci kemudian Yojin ngumpet di bawah meja makan. Dasar kopet mesum, masih bisa-bisanya dia mimik ciu saat situasi seperti ini. Setelah melihat alamat rumah Bapak Kopet, Gicheol tidak lama sampai langsung menerobos masuk rumah. Di sisi lain Yojin sampai menahan napas dan kentut supaya tidak ketahuan. Akhirnya ketahuan, Yojin mencoba lari, tapi karena di lantai banyak beling sisa makan jaran kepang, Yojin pun tersungkur karena kakinya ketancap. Alhamdulillah guys, manusia terkuat di bumi datang. Gicheol pun panik melihat Yojin terkapar di lantai dengan beling yang menancap di leher. Setelah mencabut beling itu, Pak Guru Cheol ditusuk dari belakang oleh Pak Guru Kopet Mesum. Waduh, narasinya kok ngawur gini sih? Bikin pikiran traveling. Ya dasar manusia terkuat mana bisa mati cuma ditusuk begituan. Dia pun bangkit dan menghajar si Kopet culun sampai teler. Segera Gicheol membawa Yojin ke rumah sakit terdekat untuk menyelamatkan nyawanya. Saat Yojin dan Gicheol sedang kesusahan, di sisi lain Bapak Kopet malah merayakan kemenangan pilkadanya. Tidak patut dicontoh ya bapak-bapak pejabat di Konoha. Ingat janjimu saat sebelum terpilih dahulu. Gicheol pun geram melihat itu dari layar TV rumah sakit. Terlintas di pikirannya seketika langsung ingin menghajar si Bapak Kopet ini. Di tengah jalan Gicheol memotong jalan Bapak Kopet, sehingga menyebabkan mobilnya oleng dan menabrak tiang listrik. Karena ketakutan si bapak korup ini menyuruh sopirnya untuk menghajar Gicheol, tapi apes malah sebaliknya dia yang dikepret sedikit langsung pingsan. Gicheol tambah naik pitam saat diancam oleh Pak Pejabat, dipukullah kaca mobil sampai ambiar guys. Pejabat Kopet ini pun dipenjara atas tuduhan pembunuhan Yuyun. Di akhir cerita, Pak Guru Gicheol meninggalkan boneka hasil menang game capitnya untuk Yojin, dan Yojin pun ketawa ketiwi kegirangan. Oke, begitulah alur cerita ngawur yang saya bawakan ini, semoga tidak bermanfaat. Wassalam.